Oke, sekarang kita masuk bab getaran dan gelombang. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dan penyelesaian khusus untuk getaran, bandul, dan pegas. Kita mulai dengan soal nomor 1. Dari gambar kita peroleh keterangan bahwa bandul bergetar dari A ke B ke C ke B dan memerlukan waktu 3 detik. Dan jarak dari A ke C adalah 6 cm. Kita diminta untuk menghitung periode, frekuensi, dan amplitudo. Getaran bandul dari A ke B ke C ke B adalah hanya 3/4 getaran. Yang dinamakan satu getaran adalah kalau bandul bergetar dari titik awal kembali ke titik awal. Nah, sementara untuk menghasilkan 3/4 getaran diperlukan waktu 3 detik. Maka periode dapat kita peroleh dari waktu dibagi dengan jumlah getaran, yaitu 3 dibagi 3/4, hasilnya adalah 4 second. Frekuensi dapat kita peroleh dengan rumus 1/T. T kita sudah dapat, yaitu 4, maka frekuensi adalah 1/4 atau 0,25 Hz. Sementara amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Dari gambar, titik kesetimbangan adalah titik B, sementara jarak A ke C adalah 6 cm. Maka amplitudo adalah setengah dikali 6 cm, yaitu 3 cm. Soal nomor 2. Dalam 1,5 menit sebuah pendulum berayun sebanyak 90 kali. Hitunglah frekuensi dan periode getaran. Jadi diketahui pendulum berayun sebanyak 90 kali. Ini adalah nilai N dan waktunya adalah 1,5 menit. Kita harus ubah 1,5 menit menjadi dalam satuan detik, yaitu 90 detik. Frekuensi dapat kita peroleh dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu, yaitu 90 dibagi 90, maka hasilnya adalah 1 Hz. Sementara periode adalah 1 per frekuensi. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1 second. Soal nomor 3. Sebuah mesin bergetar dengan frekuensi 10 Hz. Berapa kali mesin itu bergetar dalam 1 menit? Oke. Diketahui frekuensi sama dengan 10 Hz, waktu adalah 1 menit atau 60 second. Yang ditanyakan adalah jumlah getaran atau N. Maka kita akan memperoleh dengan rumus F sama dengan N per T, N sama dengan F dikali T. Maka N kita akan memperoleh dari 10 dikali 60. Hasilnya adalah 600 kali getaran dalam waktu 1 menit. Oke, kita masuk ke contoh soal bandul bertali. Perhatikan gambar. Titik P memiliki panjang tali sebesar L. Titik Q memiliki panjang tali 1/4 L. Karena ada penghalang di 3/4-nya. Kita diminta untuk menentukan perbandingan T1 dibanding T2 dan F1 dibanding F2. Gunakan rumus T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Karena perbandingan, maka kita membandingkan rumus yang sama. Hanya ada satu perbedaan, yaitu nilai L. Untuk T1 nilai L-nya adalah L. Untuk T2 nilai L-nya adalah 1/4 L. Oke, 2pi dan G dan L kita bisa coret sehingga kita akan menghasilkan T1 per T2 sama dengan akar 1 per akar 1/4. Kita sederhanakan sehingga T1 per T2 sama dengan akar 4/1, yaitu 2/1. Sehingga perbandingan T1 dibanding T2 adalah 2/1. Untuk membandingkan F1 dibanding F2, kita gunakan rumus F sama dengan 1 per T. Nilai T kita sudah peroleh sehingga F1 banding F2 adalah 1/2 dibanding 1/1. Kita mendapatkan hasil 1/2. Jadi perbandingan F1 dibanding F2 adalah 1/2. Oke, contoh soal bandul nomor 2.
Dari soal kita memperoleh informasi sebagai berikut. Panjang tali L sama dengan 36 cm yaitu 0,36 meter. Bandul berayun sebanyak 60 kali dalam waktu 120 detik. Maka N sama dengan 60 dan T 120 detik. Kita diminta untuk menghitung gravitasi. Untuk bandul bertali kita gunakan rumus T sama dengan 2pi dikali akar dari L per G. Ya. Berarti kita harus mencari T-nya terlebih dahulu. Oke, T diperoleh dari waktu dibagi dengan N. Maka 120 dibagi 60. Hasilnya adalah 2. Oke, masuk ke rumus. T sama dengan 2pi dikali akar dari L per G. Substitusikan nilai T-nya dan nilai L-nya. Sehingga kita akan memperoleh 2 sama dengan 2pi dikali akar 0,36 per G. Lalu kita bagi dua sisi dengan 2pi. Maka kita akan memperoleh 2 per 2pi sama dengan 2pi per 2pi dikali akar 0,36 dibagi G. Lalu sebelah kiri kita coret 2-nya. Dan 2pi per 2pi di sebelah kanan menjadi 1. Sehingga 1 per pi sama dengan akar dari 0,36 per G. Kuadratkan dua sisi untuk menghilangkan akar sehingga 1 per pi kuadrat sama dengan 0,36 per G. Dan G kita akan peroleh 3,55 meter per second kuadrat. Ya, contoh soal nomor 3 masih berhubungan dengan bandul yang memiliki panjang tali. Dari soal kita mengetahui bahwa panjang tali adalah 245 cm yaitu 2,45 meter. Dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Untuk mencari periode, kita gunakan rumus T sama dengan 2pi dikali akar dari panjang per gravitasi. Substitusikan L dan G, sehingga kita akan memperoleh bahwa T sama dengan 2pi akar 1 per 4. Akar 1 per 4 adalah setengah, maka T sama dengan 2pi kali setengah. 2 dan setengah kita coret sehingga kita peroleh T sama dengan pi, yaitu 22 per 7 second atau 3,14 second. Kita masuk ke soal nomor 4. Dari soal kita mendapat keterangan dan hasilnya adalah menyimpulkan sebagai berikut. Ketika bandul belum dilepas, seseorang sudah menghitung. Maka ketika hitungan terjadi ke 28, sebenarnya bandul itu telah bergerak sebanyak 27 kali. Dan itu diselesaikan dengan waktu 0,675 menit. Kita diminta untuk menghitung periode, frekuensi, dan panjang tali jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, 0,675 menit itu artinya 40,5 detik. Kita kalikan dengan 60 ya. Sementara N kita dapat 27, sehingga frekuensi kita dapat peroleh dari jumlah getaran per waktu, yaitu 27 per 40,5, yaitu 0,667 Hz. Sementara periode adalah 1 per F, sehingga 1 per 0,667 sama dengan 1,5 second. Bagaimana menghitung panjang tali? Gunakan rumus T sama dengan 2pi dikali akar dari L per G. Substitusikan semuanya sehingga kita akan memperoleh L sama dengan 0,57 meter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pegas. Contoh soal nomor 1 ya. Sebuah pegas dengan beban 300 gram. Jika konstanta pegas adalah 2,7 Newton per meter, hitunglah frekuensi pegas tersebut. Diketahui M adalah 300 gram. Kita konversi menjadi kilogram, 0,3 kilogram. K, konstanta pegas 2,7 Newton per meter.
Dari soal kita memperoleh massa konstanta, maka kita untuk mencari frekuensi gunakan rumus F sama dengan 1/2 pi dikali akar dari konstanta per M. Substitusikan untuk variabel-variabel yang kita punya yaitu K dan M. Ya, jadi kita akan memperoleh frekuensi sama dengan 1/2 pi kali akar 9. Akar 9 itu diperoleh dari 2,7 dibagi 0,3, yaitu 9 ya. Sederhanakan sehingga frekuensi diperoleh 3/2 pi, yaitu 0,478 Hz. Oke, kita masuk ke contoh soal pegas nomor 2. Dari soal kita mengetahui bahwa M adalah 6,4 kg, lalu ada percepatan beban yaitu 5 meter per second kuadrat, ada perubahan perpanjangan pegas karena ditarik 20 cm yaitu X sama dengan 0,2 meter. Dari soal ini kita harus mencari gaya tarik terlebih dahulu. Nah, rumus untuk gaya tarik ini adalah F sama dengan M kali A. Maka kita akan memperoleh gaya tarik F sama dengan 6,4 dikali 5 yaitu 32 Newton. Karena ada perubahan panjang yaitu 0,2 cm, maka konstanta pegas dapat kita cari dengan menggunakan rumus F sama dengan K dikali X. F tadi adalah 32 Newton, jadi 32 Newton sama dengan K dikali 0,2. Sehingga K kita peroleh adalah 160 Newton per meter. Periode pegas, periode dapat kita peroleh dengan T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Substitusikan nilai M dan K-nya, sehingga kita akan memperoleh T sama dengan 2pi akar 1/25 atau T sama dengan 2pi dikali 1/5 yaitu 2pi per 5 second. Frekuensi, nggak perlu kita gunakan rumus yang sulit tadi, kita gunakan frekuensi adalah 1/T. Sehingga frekuensi sama dengan 1/2pi per 5. Maka frekuensi adalah 5/2pi Hz. Contoh soal nomor 3. Sebuah pegas dengan beban balok kayu dengan massa 100 gram. Pertama ditarik, lalu dilepaskan dengan periode 4,4 detik. Kita diminta untuk menghitung konstanta. Ada massa, ada periode. Kita mencari konstanta dengan rumus T sama dengan 2pi dikali akar dari massa per konstanta. Substitusikan untuk variabel yang kita punya sehingga kita akan memperoleh 4,4 sama dengan 2pi dikali akar dari 0,1 per K. 0,1 itu diperoleh massa. Massa dalam gram kita jadikan kilogram. Karena di sebelah kanan ada pi, maka kita hilangkan dengan cara dibagi. Maka kita akan memperoleh 4,4 per 2pi sama dengan akar dari 0,1 per K. 4,4 kita coret dengan 2, sehingga kita akan memperoleh 2,2 per 22 per 7 sama dengan akar dari 0,1 per K. Oke, sederhanakan 2,2 dibagi 22 per 7 menjadi 7/10. Karena di sebelah kanan ada akar, maka untuk menghilangkan kita kuadratkan kedua sisi. Maka kita akan memperoleh 49/100 sama dengan 0,1 per K. Selesaikan K-nya sehingga K akan kita peroleh 0,20 Newton per meter. Soal terakhir untuk pegas. Dari soal ada 3 pegas dengan konstanta yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah 1/4 dari konstanta kedua, sementara yang ketiga adalah 1/9 dari konstanta pegas yang kedua. Kita diminta untuk menghitung perbandingan periode dan frekuensi. Oke. Konstanta pegas yang utuh dalam soal ini adalah
yang nomor 2. Maka kita sebut K2 sama dengan K2. Lalu, bagaimana dengan konstanta pegas yang pertama? Dia adalah nilainya 1/4 dari K2. Dan pegas yang ketiga adalah 1/9 dari K2. Oke ya, kita udah dapat sekarang setiap pegas konstantanya dengan variabel K2. Nah, gunakan rumus T sama dengan 2pi kali akar M per K untuk membandingkan periode. Sementara kita hanya memiliki nilai konstanta. Artinya, 2pi bisa kita hilangkan, M karena masanya sama itu juga bisa kita coret. Sehingga nilai M semua akan menjadi 1. Sementara K kita telah memiliki di atas ya 1/4 K2 untuk K1 dan 1/9 K2 untuk K3. Maka kita substitusikan. Maka kita akan memperoleh T1 dibanding T2 dibanding T3 itu adalah akar dari 1/1/4 K2 dibanding akar dari 1/K2 dibanding dengan akar dari 1/1/9 K2. Coret K2-nya, hilangkan. Sehingga kita akan memperoleh T1 dibanding T2 dibanding T3 adalah akar dari 1/1/4 dibanding akar 1/1 dan dibanding dengan akar 1/1/9. Maka kita sederhanakan ya. Akar 1/1/4 adalah akar 4. Akar 1/1 adalah akar 1. Akar 1/1/9 adalah akar 9. Maka perbandingan T1 dibanding T2 dan T3 adalah akar 4 dibanding akar 1 dibanding akar 9, yaitu 2 dibanding 1 dibanding 3. Oke, untuk mencari frekuensi gunakan rumus F sama dengan 1/T. T kita udah peroleh, maka F1 dibanding F2 dibanding F3 adalah 1/2 dibanding 1/1 dibanding 1/3, yaitu 0,5 dibanding 1 dibanding 0,33.